Untuk memberikan peningkatan keterampilan atau produksi dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau, Disperindak Kabupaten Malang melaksanakan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT. Diharapkan dengan pelatihan ini akan meningkatkan kapasitas produksi rokok sigaret kretek tangan, bisa menyerap tenaga kerja baru, dan meningkatnya kualitas rokok sigaret kretek tangan di Kabupaten Malang. Pelatihan yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 September ini, para peserta diberikan materi tentang tata cara pelintingan rokok. Para peserta selama 5 hari mendapatkan materi dari para instruktur yang sudah berpengalaman di bidang giling rokok. Dengan menggunakan alat giling rokok, para peserta pelatihan diberikan materi tata cara, mulai dari pemasangan kertas, tembakau, serta cara menggiling rokok yang benar, sehingga menghasilkan rokok yang lebih berkualitas. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, yang terhormat tim pengajar dari KPR Roma, yang terhormat Kepala Bidang Industri Agro, serta ibu-ibu peserta pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan yang berbahagia. Di pagi hari yang istimewa ini, marilah kita mengungkap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara pelatihan giling rokok. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami memohon kepadamu agar kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang berjalan lancar dan sukses. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar memberikan kami kekuatan, kesabaran, keterampilan, dan kemampuan untuk memahami dan mengamalkan ilmu yang akan disampaikan dalam pelatihan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penyelenggara oleh Ketua Panitia Ibu Ratna Indriani SEMM, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Bapak Dr. Ades M. Nur Fuad Fauzi MP. Yang saya hormati Bapak Sugianto dari anggota DPRD Kabupaten Malang. Yang saya hormati tim pengajar dari Gabungan Pengusaha Rokok GP Roma, Bapak Joni dan Bapak Aditya dari PT Gudang Baru Berkah, serta ibu-ibu beserta pelatihan yang berbahagia. Kabupaten Malang untuk industri hasil tembakau terus berkembang. Pada tahun 2024 berjumlah 102 industri dan per Maret tahun 2025 menjadi 112, mengalami peningkatan 10 industri. Hal ini tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau. Maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang membuat kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan bekerja dengan PT Gudang Baru Berkah yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen. Dan kesempatan ini perkenankan kami melaporkan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan tahap ke-8 yang diselenggarakan pada hari ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK/2024 Tahun 2024 tentang penggunaan DBHJHT. Yang ketiga, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900-15-5/200741 tahun 2023 tentang pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah DBHJHT. Yang keempat, Surat Direktur Jenderal Industri Agro Nomor B-1-IND-10-2024 tahun 2024 tentang rincian program kegiatan pembinaan industri. Yang kelima, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang nomor A3-30.1-0000-001/2025 tanggal 11 Agustus tahun 2025. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dikarenakan pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) di Kabupaten Malang terus berkembang, maka tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja atau pegawai baru, terutama pegawai di produksi giling rokok, dengan tujuan untuk memberikan peningkatan keterampilan atau produksi dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau Kabupaten Malang. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 8 sampai dengan 12 September 2025 bertempat di Hotel Grand Miami, Kepanjen. Peserta pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan pada tahap ke-8 ini berasal dari PT Gudang Baru Berkah sejumlah 50 peserta. Pembiayaan ini dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2025. Demikian laporan ini disampaikan dan mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba saatnya kita simak bersama sambutan serta pembukaan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Kepada Bapak Dr. Ades M. Nur Fuad Fauzi MP, kami persilakan.
Kepala Disperindak Kabupaten Malang, Dr. Andes Muhammad Nur Fuad Fauzi MT mengatakan kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan tahap ke-8 sudah ada 350 orang yang sudah dilatih dan semuanya diterima atau menjadi tenaga giling rokok. Beliau berharap para peserta magang juga diterima menjadi pegawai PT Gudang Baru Berkah yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen. Beliau menambahkan, pelatihan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemajuan para peserta sudah terlihat dengan berhasil melakukan giling atau menghasilkan rokok sigaret tangan atau SKT sebanyak 400-500 batang dalam sehari. Serta diharapkan dalam beberapa hari ke depan, para peserta bisa menghasilkan 600 hingga 700 dan di akhir kegiatan pelatihan bisa menghasilkan 1000 batang rokok. Kami hormati Ibu Ratna, Kepala Bidang Industri Agro beserta seluruh jajarannya, rekan-rekan media, Bapak, Ibu, adik-adik, peserta pelatihan, cewek semua ya, nggak ada bapaknya, ibu-ibu, mbak-mbak, yuk-yuk, ya, yang berbahagia. Semangat pagi! Pagi. Kegiatan pelatihan ini biar jauh usah tekan-tekan, biar masuk materi-materinya masuk. Bagaimana cara-cara yang dilakukan juga bisa masuk. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan yang ke-8. Ini tahap ke-8. Jadi di atas ibu-ibu semuanya sudah ada 350 orang yang sudah kami latih dan semuanya diterima atau menjadi tenaga giling. Ya, tenaga giling. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu atau adik-adik sekalian nanti juga bisa diterima dengan baik ya, menjadi pegawai giling rokok yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Kami berharap pelatihan ini bisa dilakukan dengan serius. Ada yang sudah pernah melakukan giling apa enggak? Belum ya, belum. Jadi targetnya kalau yang peserta-peserta sebelumnya itu ya rata-rata satu hari itu sudah ada yang sampai 1000, ada yang sampai 1.500 ya. Tapi memang pada saat awal pelatihan itu hari pertama itu rata-rata paling 150, 180 ya pada saat pelatihan hari pertama. Begitu hari terakhir itu ada yang sudah sampai 750 ya. Itu karena apa? Serius ya. Terus yang kedua, ojo nguber akeh. Kadang-kadang kalau nguber akeh itu kualitasnya itu enggak sesuai dengan yang diharapkan. Ono sing kopong, ono sing apa itu kepadatan disedot ya. Jadi ada anunya, ada apa namanya maksimalnya ada itu. Jadi ada standarnya. Nah, mungkin kalau di sini barangkali masih belum terlalu bisa cepat ya. Karena yang pertama alat yang kita gunakan ini kan belum permanen. Ya, masih alat latihan. Kalau di pabrik atau di industrinya itu alatnya sudah artinya sudah permanen. Jadi insya Allah lebih bisa cepat. Ya, lebih bisa cepat. Monggo pelatihan ini diikuti dengan seksama. Ojo mikir keluar ya. Nanti biar burana nanti ya. Kalau bisa ikannya nanti ditambah banyak ya. Berarti Kabupaten Malang saat ini memang tumbuh subur terkait dengan industri rokok yang ada di Kabupaten Malang. Nah, adanya banyak beberapa industri yang saat ini berkembang di Kabupaten Malang ini memang diharapkan bisa meluber untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya mulai tahun ini Dinas Bidang Perdagangan mengadakan pelatihan untuk giling sigaret kretek tangan ini. Agar apa? Agar
menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Malang. Karena memang kami berharap industri yang ada ini bisa menambah income per kapita dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi hal itu juga tergantung dari masyarakat itu sendiri. Kalau mereka mau fokus, mau sabar, mau bekerja dengan baik, insya Allah itu bisa menjadi salah satu pendapatan yang bisa diandalkan. Dan semuanya ini tergantung dari dari ibu-ibu sekalian. Monggo dimanfaatkan selama 5 hari ini, diserap apa-apa yang nanti diajarkan oleh tim pengajar atau tim pemateri agar kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan dan pendapatan keluarga kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini nanti ada pemateri-pemateri. Mungkin di awal nanti ada Pak Ketua dari anggota DPRD Kabupaten Malang, nanti akan memberikan beberapa wawasan kebijakan terkait industri ini, dan kedua nanti juga dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang. Setelah itu nanti Bapak Ibu lebih banyak praktek. Jadi 5 hari ke belakang ini lebih banyak praktek, yaitu tadi kami berharap di akhir itu nanti bisa mencapai paling tidak 750 atau 1000 ya. Nanti tak lihat wajahnya begitu 1000 itu juga, waduh kok akeh ya. Yakin dan pasti, karena jadi sudah ada 350 orang sebelum adik-adik atau mbak-mbak ini yang sekarang sudah masuk di industri rokok. Malah banyak oyo-oyokan, jadi oyo-oyokan. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa berkah manfaat bagi kita dan keluarga kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan tahap ke-8 di Kabupaten Malang pada hari ini, Senin tanggal 8 September tahun 2025, secara resmi kami menyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah-langkah kita dan upaya-upaya kita dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah serta acara pembukaan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan. Saya selaku pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi atau siang hari ini kita semua bisa berkumpul ya di Hotel Gremian ini untuk mengikuti pelatihan. Kemarin ini universitasnya dekat di depan ini, Unira, ini tahun 2024 Pak. Jadi saya kuliah itu dulu macet ya. Ini cerita dulu sebelum nanti masuk materi, biar panjenengan nanti tiba ini dari desa juga bisa kan gitu ya. Jadi saya dulu itu kuliah sambil ngojek, setahun tidak jalan. Masalahnya apa? Sepedanya dijual, jadi tidak bisa. Dari tidak terus baru kemarin kepikiran mau nyalon tahun 2020 itu kuliah lagi. Jadi alhamdulillah kemarin 2024 saya lulus. Karena itu makanya motivasi panjenengan adik-adik ini Mbak ya. Jadi di samping nanti panjenengan bekerja, yang lulusan SMA
nanti sambil bekerja nanti bisa sambil kuliah. Jadi untuk penyemangat, ya, ini kan masih muda-muda semua. Ini kisaran umur masih 18 sampai 25 ya. Ya, jadi masih muda semua ini. Jadi emang nanti di samping kerja, nanti kalau bisa sebisa mungkin nanti panjenengan sudah bisa untuk mendapatkan uang ya. Nanti ilmunya juga harus ditambah. Karena apa? Kita semua ini nasib dan takdir tidak tentu. Ya, jadi makanya harus dibekali ilmu. Karena apa? Kalau tidak ada ilmunya, kita melangkah ini nanti salah. Kita melangkah berarti tidak punya ilmu itu melangkah di kegelapan. Jadi masih cari-cari, masih istilah itu masih bingung kan gitu. Cuma kalau kita ada ilmu, meskipun ilmu itu tidak sesuai dengan bidangnya, tapi nanti itu suatu saat tetap ketemu. Nah, saya ini kuliah itu sarjana pendidikan agama Islam. Jadi makanya ketemunya di politik. Jadi kan tidak nyambung, tapi setelah dijalani, jadi nyambung semua. Karena apa? Dasar perjalanan kita ini termasuk motivasi dan kemauan yang keras. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita capai, tapi dengan dasar kita semua ini punya semangat yang tinggi. Ya. Jadi punya cita-cita, punya semangat dengan dasar apa? Dengan kemauan yang keras tadi, insya Allah nanti panjenengan semua yang pada pagi hari ini melakukan kegiatan pelatihan, ini nanti di antara 50 orang, ini insya Allah tetap ada yang sukses, tetap sukses semua. Maksudnya ada yang lebih sukses kan gitu. Jadi ya seperti orang bilang, ulama-ulama bilang, jadi kalau rezeki, jodoh, kematian ini sudah ada takdir. Cuma kita harus usaha. Nah, panjenengan semua pada pagi hari ini alhamdulillah ya dibiayai dari PT Gudang Baru, anggaran yang dilakukan dari DPJAD ya, dana bagi hasil cukai ya. Jadi ini nanti panjenengan alhamdulillah yang terpilih pada pagi hari ini merupakan nanti kalau usaha panjenengan dalam pelatihan selama 5 hari ini jangan gunakan semaksimal mungkin. Jadi waktu adalah uang. Maksudnya waktu ini harus benar-benar nanti digunakan semaksimal mungkin. Jadi ibaratnya panjenengan ini 5 hari, jenengan bayangkan panjenengan nanti sekolah selama 5 bulan gitu. Jadi tidak mungkin istilahnya kalau tidak sungguh-sungguh tidak mungkin bisa, waktunya cuma 5 hari. Kita sekolah kadang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya kuliah 4 tahun, itu pun kadang setelah lulus hilang semua. Ya. Masih sangat semangat, ya masih sangat potensi sekali. Diharapkan dengan pelatihan ini nanti panjenengan semua nanti bisa untuk meningkatkan ekonomi, ya di samping ekonomi dengan sendiri, ekonomi keluarga dan untuk masa depan. Karena apa? Setiap kegiatan kita ini tidak lepas dari yang namanya ekonomi, yang namanya uang. Karena sekarang ini apalagi situasi hari ini seperti ini, kita harus bisa menghemat semungkin, ya harus bisa benar-benar untuk membelanjakan uang ini dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Karena apa? Kita cari uang hari ini sangat sulit. Makanya untung sekali ya panjenengan yang hadir pada pelatihan pada pagi hari ini dibekali ilmu, ya dibekali keterampilan yang nantinya kalau dimaksimalkan ini keterampilan dan ilmu yang panjenengan dapat nantinya bisa merubah kehidupan keluarga dan kehidupan panjenengan di masa yang akan datang. Terus sekedar pembukaan ya. Dan ini saya sampaikan ya, kami dari jajaran DPRD ya. Ini mungkin panjenengan belum tahu ya nanti apa fungsi daripada DPRD untuk kegiatan pada pagi hari ini apa. Di suatu saat ya, misalnya ada yang sukses, ini saya doakan nanti salah satu ada yang nyalon nanti ya. Jadi nanti panjenengan sudah punya uang enak ya. Tapi syaratnya nyalon itu yang pertama pokoknya harus niat, tidak harus punya uang sebenarnya. Ya. Jadi tidak harus punya uang.
Pokoknya harus niat, harus yakin dan semangat. Itu. Jadi makanya ini nanti menjadi dasar ya, jadi dasar panjenengan. Dan berkaitan dengan tema ya, jadi peran DPRD ya dalam meningkatkan perekonomian ya melalui industri hasil tembakau ini yaitu meliputi pembuatan dan pengawasan peraturan daerah. Jadi nanti ada yang namanya Perda. Nah ini nanti terkait apa? Terkait dengan budidaya dan tata niaga tembakau. Jadi nanti ada perlindungan untuk petani. Kan ini panjenengan untuk hari ini memang ini pelatihannya untuk linting rokok ya, untuk melinting rokok. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau panjenengan nanti sudah bisa sukses, sudah bisa membuat pabrik sendiri, tidak menutup kemungkinan nanti membantu atau adik-adik ini nanti dapat suami seorang pengusaha dan punya pabrik rokok sendiri. Ini kan termasuk motivasi kan gitu ya. Jadi makanya dengan niatan jangan berkecil hati ya. Jadi nanti terutama untuk hari ini ya, kegiatan daripada perusahaan atau industri ini pemerintah harus hadir di situ. Jadi apa-apa yang memang menjadi kebutuhan ya daripada pengusaha dan pelaku usaha ini harus kita bantu. Karena untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi itu semakin banyak nanti perusahaan rokok di daerah, terutama yang berbentuk sigaret keretet tangan ini yang nanti panjenengan praktek ya pada siang hari ini nanti merupakan ilmu atau keterampilan yang panjenengan nanti bisa dikembangkan, tidak harus di pelatihan ini. Jadi nanti bisa setelah pelatihan nanti untuk mengasah keterampilan ya di samping langsung bekerja. Nanti kalau sudah mahir, tidak menutup kemungkinan nanti panjenengan bisa masuk gabungan ya ini pengusaha rokok Semarang. Jadi nanti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan, sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Nah ini yang perlu kita cermati ya. Jadi makanya kami ini yang ada di DPRD Kabupaten Malang dengan segala bentuk aspirasi masyarakat ini bisa mungkin bisa koordinasi dengan dinas-dinas terkait ya, berkaitan dengan permasalahan yang ada di bawah ini, terutama yang sekarang lagi marak dijalankan yaitu untuk menggempur rokok ilegal. Karena apa? Karena kalau rokok ilegal ini tidak bayar cukai, tidak bisa mengerjakan kegiatan pada pagi hari ini. Karena kegiatan pada pagi hari ini dibiayai dari DPSDP cukai itu. Makanya nanti panjenengan kalau jadi pengusaha jangan jadi pengusaha yang ilegal gitu ya. Jadi harus memang yang benar taat aturan hukum, taat aturan pemerintah. Jadi nanti enak. Tapi sekarang ini memang ini alhamdulillah ya produk yang sekarang ini contoh dari gudang baru ya gudang baru Kretek ini selalu setiap produknya ini selalu laris ya. Kegiatan seperti ini memang sangat perlu dilakukan ya karena sinambung antara pengusaha dan masyarakat ya. Jadi mungkin ini dari peserta ini sudah ada yang kerja atau masih mau? Sebagian sudah ada yang kerja ya? Di rokok? Oh belum, oh, okay. Jadi ini masih mau, tapi sudah ada yang terima kan nanti setelah pelatihan ya? Diterima semua ini harus kan gitu nanti makanya panjenengan kalau pernah berlatih atau keterampilan pada pagi hari ini selama 5 hari harus digunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti ada yang ngantuk ya, ada yang ngantuk nanti sampai kena kamera ini ada yang liput, waduh, wah ini peserta pelatihannya ngantuk kan, nanti pengusaha yang mau ikut kurang semangat. Biasanya kan gitu. Makanya kalau panjenengan nanti semangat, insya Allah nanti pengusaha ini juga semangat. Karena apa? Pengusaha nanti perusahaan memberikan insentif, memberikan gaji ke panjenengan. Makanya harus kalau dapatnya banyak, borongannya banyak, ya hasilnya juga banyak.
Misalnya sehari dapat 1.000, kalikan berapa Pak? Satu bijinya itu Pak? Dengan satu hari dapat 3.000, 150.000 ya. Ini semangat, makanya hari ini kalau belajar diusahakan nanti hari pertama dapat 500 ya, hari kedua sampai hari kelima dapat 2.500 ini. Semangat ya. Jadi nanti kalau ada yang dapat 2.500 nanti dapat bonus dari perusahaan. Langsung diterima ya, tanpa tes ini nanti. Ya Pak. Ini dasarnya ada di sini. Jadi memang untuk Kabupaten Malang ini tembakau ini masih banyak membeli dari luar daerah. Ya. Jadi yang untuk Kabupaten Malang ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan tembakau di Kabupaten Malang sendiri. Karena dengan keadaan iklim yang berbeda, mungkin untuk tanaman tembakau ini tidak semua wilayah bisa untuk ditanami tembakau. Jadi untuk hari ini sudah alhamdulillah sudah kemarin banyak dilakukan ya untuk pelatihan penanaman tembakau dari dinas. Jadi dengan adanya itu nanti diharapkan peningkatan produksi untuk tanaman tembakau Kabupaten Malang nantinya bisa bertambah karena kebutuhan dengan jumlah pabrik rokok yang sangat besar. Jadi apa saja kalau yang kita kerjakan tidak fokus, ini mustahil kita bisa berhasil. Jadi ini kuncinya harus fokus. Jadi satu tujuan yang kita hadapi di depan panjenengan ini adalah linting rokok, ya fokusnya harus linting rokok ini untuk utama. Nah nanti setelah berjalannya waktu, panjenengan sudah bisa memproduksi rokok, kok sudah mahir dan juga ada motivasi lain. Oh ini saya daripada saya ini ikut jadi karyawan, ikut orang, saya tak coba buat pabrik rokok sendiri. Nah, ini bagus. Makanya dengan motivasi yang kuat, dengan kemauan yang keras, dengan keinginan yang tinggi, ini nanti semuanya bisa berhasil. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sugianto dari Komisi 2 yang bisa menyempatkan waktu dalam pelatihan giling rokok SKT dari industri rokok Gudang Baru Bekasi. Untuk selanjutnya kegiatan kami serahkan kepada tim dari Gudang Baru untuk segera melakukan materi pelatihan ke trainernya untuk kesiapan kegiatan pelatihan giling rokok yang dilaksanakan selama 5 hari. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti jenengan akan dipinjami alat ini ya, satu orang satu. Tolong nanti yang sering ngeplong jig, ini namanya jig atau plong, standar perusahaan kita. Jadi untuk ngawali ini sama punya standar, ben gak kegeden, ben gak kecilian gitu ya. Selama rokoknya sampai nanti masih bisa masuk di 6 lubang ini, baik ujung bisa maupun ujung bakar, berarti itu masih masuk toleransi, masih masuk standar kita. Sing pinggir-pinggir ini berarti ini batas toleransi terkecil dan batas toleransi terbesar. Sing tengah bener-bener standarnya. Ngerti nggih? Jadi gak saklek kudu sesuai tengah, mboten. Rokokku kok rada kecilian, berarti kan rada digedhekno, tapi keciliane sik mlebu kene, berarti sik masuk standar. Gitu nggih? Intinya nanti kalau belajar benar-benar diperhatikan, ojo buru cepet. Paham ya? Pertama diperhatikan caranya dulu. Cara bikin rokok yang kualitasnya bagus itu seperti apa? Baru nanti kita melangkah ke kapasitas. Ya, Amri, insya Allah ini per ikat ini isi 50 lembar. Jangan takut nyuwekno Amri, nggak apa-apa. Ya, belajar itu ojo wedi salah. Jangan takut salah, jangan takut bertanya ya.
Nanti ada tim kita petugas yang akan mendampingi jenengan selama 5 hari. Gak ngerti sama tanya, Mbak aku belajar setting kok belum bisa. Mulai dari giling, penampanan, gunting, sampai setting. Ya, sampai setting insya Allah akan kita berikan. Jadi sama punya modal nanti. Cara ini gede rokok seperti apa, mengecilkan seperti apa, kurang ngepen ibu kudu ya apa, akan kita ajarkan. Paham ya? Nanti ada Mbak Reni sama Mbak Susati yang akan mendampingi. Nanti sambil keliling, sambil kenalan, gitu ya. Ya pun mungkin cukup dari saya, ya. Mohon perhatiannya. Omain insya Allah rada adoh, nggih. Tapi semangat nggih. Ya, 5 hari ini diharapkan hadir terus supaya nggak ketinggalan materi, nggak ketinggalan praktek, gitu ya. Nanti apabila direkrut ke perusahaan kita, jenengan sudah siap. Ngerti nggih? Nggak usah bontot, di sini sudah disiapkan. Diharapkan dengan kegiatan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan karyawan dalam pelintingan rokok, sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi rokok sigaret kretek, bisa menyerap tenaga kerja baru, dan meningkatnya kualitas rokok sigaret kretek di Kabupaten Malang.
Hari ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang kembali mengadakan pelatihan giling sigaret kretek tangan untuk masyarakat Kabupaten Malang. Ada sekitar hari ini ada sekitar 50 yang kita latih. Terus ini tahap yang ke-8. Mudah-mudahan ini bisa terus kita lakukan agar masyarakat Kabupaten Malang bisa bekerja di perusahaan giling rokok. Saat ini memang sudah 350 peserta yang kita latih dan semuanya sudah masuk di industri tersebut. Kalau pelatihan giling ini ada berapa tahap Pak rencananya? Ini sementara 10, nanti coba kita lakukan evaluasi karena memang tidak hanya pelatihan giling, jadi juga ada pelatihan untuk manajemennya. Dari manajemen ada beberapa kegiatan nanti yang akan kita lakukan untuk meningkatkan performa daripada industri yang ada di Kabupaten Malang. Happy Budiman melaporkan.